SAW di dalam hadir wadifah. Hari Jumat kita yang memenuhi undangan Rasulullah SAW di dalam ailala. Fabadartum ilal fadlil jazil. Perlu kalian ketahui kecepatan kalian kepada fadlil jazil, anugerah Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nyalip yang lain, inti salib yang lain, bukan karena hebat inti punya amal, tapi inti jadi penumpang kendaraannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nggak kendaraan yang lebih cepat daripada kendaraannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adapun kalau orang yang di dalam hidupnya udah lampu kuning buat aneh kayaknya tuh udah kabar gembira kayaknya, nasi matang udah ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Zainal Anbiya wa Zainal Auliya. Kemudian aneh nggak punya persiapan ya sebetulnya, dari tadi mikir aja mau ngomong apaan. Aneh bilang sama Gus, mau antum yang lama deh, antum yang ditungguin. Aneh udah bolak-balik kemarin. Jadinya aneh sembari mikir-mikir mau ngomong apaan ya. Allah, itulah aneh. Antum ini kecewa dah kalau ngikut aneh. Ikutin Syekh Ahmad ya. Ikutin Syekh Ahmad. Jadi makmumnya Abuya di belakangnya Syekh Ahmad. Tadi Ustaz Mustafa merasakan hadirnya Abuya. Ya Allah, nikmat kita ya punya guru Abuya. Mudah-mudahan diaku sampai akhirat. Ini nikmat yang perlu kita syukurin. Kita dikenal sama beliau, dinazarah sama beliau, dipilih sama beliau. Syukur aneh. Itu yang aneh syukurin di dalam hidup aneh. Itu yang bikin aneh optimis, insyaallah kita husnul khatimah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi ngomong apa? Lupa aneh. Fabadartum ilal fadlil jazili. Kita ini sedang ya nyalip orang-orang di dalam kecepatan kita kepada surganya Allah, kepada ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang paling nyesel nanti kalau udah meninggal ya adalah orang yang di dalam hidupnya lam yadzuq halawata muhabbata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang di dalam hidupnya enggak pernah merasakan manisnya duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan aneh yang berkata ini. Yang berkata ini orang yang membela Nabi sampai akhir hayatnya. Ketika akhir hayatnya ya, Sayyidah Sumayyah, syahidah pertama, ketika mau meninggal tuh diseksa sama tuannya dia. Siapa nama tuannya? Anak kagak mau hafalin, anak males banget dengerin namanya. Abu-abu pada itu. Diseksa dia sampai mau meninggal. Ya, pas udah mau meninggal, hal nadin ya Sumayyah, apakah ente nyesel? Kata Amr bin Yasir, apakah ente nyesel wahai Sumayyah? Kala hasya, tak mungkin ada nyesel. An-nadamah liman lam yadzuq halawata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nanti di akhirat nyesel tuh orang yang di dunia ini enggak pernah ngerasain manisnya cinta ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manis. Antum jadi ikhwan manis apa kagak? Rasanya manis apa kagak? Manis. An-nadamah liman lam yadzuq halawata. Bayangin orang yang di dunia ini kagak pernah duduk di majelis Nabi Muhammad SAW. Gimana di akhirat nyeselnya dia? Meskipun jidatnya udah belang-belang kayak bagaimana juga tetap nyesel dia. Bukan, anda nggak mau ngomongin orang, nggak, anda nggak nyebut nama kan? Mudah-mudahan dapat hidayah semuanya ya. Nyesel orang yang kagak ngerasain cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nadamah liman lam yadzuq halawatah. Dan kita kalau mau ngerasain ya nikmatnya mencintai Rasulullah SAW, harus melewati orang yang memang sudah mencintai Nabi Muhammad SAW. Gak bisa kita jalan sendiri jadi pecinta Rasulullah SAW sejati, gak mungkin. Tanpa murabi kita kagak bakalan bisa baca salawat sehari 1000, 2000 istiqomah begitu, gak mungkin. Udah ada murabi aja kita masih susah, 1000 benar kagak? Iya kan, padahal guru kita murabi kita kan udah sebaik-baik murabi, nikmat murabi. Sebetulnya murabi di Thariqah Tijani ini langsung Rasulullah SAW. Berarti kan udah saking kebangetan kitanya nih. Kata beliau tadi, kita ini yang kebangetan sampai akhirnya terhijab banget. Salawatnya masih segitu baik. Iya kan, kira-kira ya. An-nadamah liman lam yadzuq. Tapi alhamdulillah kita dipilih. I'lam, kata Syekh Umar Al-Futi, annal ijabah لأهل الله والذب عنهم ونصرهم على من ينتقصهم
wa yuridu syainihim wajibun ala kulli alimin mutadayyinin. Sebutkan Syekh Umar Futi di dalam rimah, ketahuilah bahwasannya al-ijabah al-ahlillah, kita menyambut kekasih Allah Subhanahu wa taala, kita menyambut aulianya Allah Subhanahu wa taala, wa tubi anhum, dan ngebela jalan walinya Allah Subhanahu wa taala, wa nasrahum, dan nulungin walinya Allah Subhanahu wa taala, alaman yantaqisuhum, atas orang-orang yang mencari-cari kekurangannya, wa yuridu syainihim, dan pengen ngejatuhin martabat walinya Allah Subhanahu wa taala. Wajib, hukumnya wajib, kata Syekh Umar Al-Futi. Buat siapa wajib? Ala kulli alim, bagi orang yang alim. Orang alim banyak, orang luar Islam juga ada yang alim, tapi mutadayyin, yang beragama Islam. Kalau ente ngaku ente beragama Islam, ente benci sama wali, cacat Islam kita. Kita punya Islam cacat. Makanya alhamdulillah kita dipilih sama imamuhum, imamul awliyai, ya, ni'matan lil alamin. Rasulullah SAW rahmatan lil alamin. Ini maknanya rahmatan lil alamin. Subhanallah, luar biasa. Rahmatan lil alamin. Kalau nggak ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, orang kafir kira-kira bisa hidup apa kagak? Nggak bisa hidup. Jadi orang kafir juga punya utang budi sama Nabi SAW. Apalagi kita orang Islam. Kita orang Islam utang budi kita nggak kelar-kelar sama Nabi Muhammad SAW. Diundang watifah doang aja belagak sibuk ente. Lagunya 3 bakul. Ada jadwal meeting di Empang, mancing. Maaf ya, aneh kalau lagi begini lagi mikir mau ngomong apaan lagi ya. Udah Beb, kagak usah mikir, kelarin aja udah. Itu juga capek ngeliatnya Beb. Guru kita kasih pesan sama kita ya, alaina bimahabbatil awliya. Kita wajib cinta sama semua wali, wajib ya, syarat di dalam tariqah kita tuh cinta sama semua wali. Imuhum dan ta'zim fil qulub, hati kita ini nggak boleh kita kalau ada fitnah tentang orang ya, nggak boleh kita meremehkan para awliya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada mukhasimah bainal kibar, ada pembesar nggak akur begitu, udah nggak usah ikut campur, kita recian, doain aja udah. Gak apa-apa, recian yang masuk surga duluan kebanyakan recian. Kata Rasulullah SAW. Iya, Rasul pernah bilang begitu. Aradil, yang kebanyakan masuk surga adalah orang-orang yang merasa dirinya adalah rendah. Gak apa-apa, kita recian aja, gak apa-apa, masuk surga duluan deh. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita disuruh mencintai semua awliyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua ahlul bait itu awliyanya Allah. Semua sahabat itu awliyanya Allah. Semua ummahatul mu'minin itu awliyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW farduhu, sendirinya Rasulullah SAW masuk surganya itu bareng sama istri-istrinya, bareng sama para sahabat, bareng sama semua habaib, bareng sama semua ikhwan, bareng sama semua ikhwan nih bareng. Ikhwan nih urutan nomor yang kelima. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kullaman ahabbakum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang berfirman di dalam hadis Lamul Juhal Hasan Al-Baqili riwayat Imam Ali, ya, kullaman ahabbakum, ana masukin ente wahai Rasulullah SAW, kemudian istri-istri ente, sahabat ente, semua ahlul bait ente, dan masuk surga nih bareng nih, dan semua orang yang mencintai kalian. Nah, kita ada di sini nih. Kita alhamdulillah membuktikan cinta sama Nabi Muhammad SAW, sama sahabat radhiyallahu anhum, sama semua istri Rasul SAW, membuktikan cinta sama ahlul bait dengan apa? Dengan setiap hari kita wadifah. Nah, kalau ada mukhasamah, ada permusuhan antara kibar, antara alim ulama, pewaris Nabi, antara habaib, ya, dzurriyyah Rasulullah SAW, kita doa aja udah. Emang magam kita di situ. Magam kita di situ. Magam kita ngedoain biar Allah jagain hati kita nggak buruk sangka sama yang mana. Ya, kita bisa menilai dengan sendirinya. Kita bisa menilai dengan sendiri hati kita tuh, kacanya kita. Kalau kita pengen tahu kita ini siapa, kalau kita pengen tahu kita ini siapa, lihat persangkaan kita sama orang. Kalau persangkaan kita sama orang baik, hati kita isinya cahaya. Wali itu hatinya cahaya. Kalau cahaya ketemu sama siapa aja jadi terang, benar apa kagak? Lampu. Wali itu para anbiya, para aulia, hatinya tuh lampu. Jadi ketemu sama siapa aja jadi terang tuh orang wajahnya dengan cahaya hatinya dia.
Mungkin orang ketemu wali banyak banget yang taubat. Berapa banyak bajingan ketemu Abuya langsung nangis. Saksian nih. Orang bertato kayak bagaimana, orang belum ngerasain sholat, ngeliat Abuya nangis, taubat. Kenapa? Hatinya cahaya. Apa cahaya di hatinya? Ngelihat orang semuanya baik karena beliau orang baik. Kalau kita mau tahu siapa diri kita, lihat hati kita, nilai orang baik apa buruk. Sangka kita sama orang banyakkan terangnya apa gelapnya. Sangkaan kita sama orang banyakkan husnudzonnya apa suudzonnya. Kalau kita sangkaan hati kita kepada orang buruk, hati kita yang gelap. Kalau hati kita gelap, orang bercahaya juga hati kita gelap, hati kita yang gelap. Rasulullah ada enggak yang lebih bercahaya dari Rasulullah SAW? Enggak ada. Tapi di hatinya Abu Jahal gelap. Yang gelap siapa berarti? Maka di sini disebutkan wara, di dalam kitab Rimah disebutkan. Aneh kemana tahu, aneh kagak punya bahan. Jujur aja. Bangun tidur, mandi, berangkat. Jadi ingat-ingat kemarin taklim apaan ya gitu. Udah aja apa ya? Lanjut. Udah aja apa ya? Lanjut. Asal-asalan dah. Ini bonek. Di dalam kitab Rimah, kemarin habis ngaji Rimah soalnya di Zawiyah Bebeng, almarhum Bapak Yusuf Muhammad. Allahumma ighfir lahu. Tamatan kamilatan. Di situ disebutkan al-wara. Yang dikatakan wara itu orang itu di dalam ihtiraz anil haram. Ada yang dikatakan wara, ada yang dikatakan mukhallid. Ada yang dikatakan wara, orang yang wara itu orang yang menjaga dirinya dari perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kan pahamnya kalau di bab wara ini ternyata fil ma'akil wal masyarib wal malabis. Di dalam makanan, minuman dan pakaian begitu ya. Wara itu di dalam makanan, minuman dan pakaian. Tapi ternyata di kalangan tasawuf di dalam kitab Rimah, wara itu al-haud an i'radin nas, itu juga wara. Adamul khaud min i'radin nas, itu juga wara. Ya, kita menjaga diri daripada memasuki harga dirinya orang lain, memasuki riwayat hidupnya orang lain, itu juga wara namanya. Nah, di zaman sekarang sangat sedikit orang yang wara di dalam hal ini. Sangat sedikit orang yang wara di dalam ingin tahu tentang pribadinya orang, ingin tahu tentang harga dirinya orang. Sehingganya ketika kita dengar tentang harga diri orang yang jatuh di dalam ghibah, di dalam ngomongin orang, kita langsung simpulkan itu adalah benar. Kenapa? Karena kita nggak tahu kalau itu adalah dosa, kita nggak tahu kalau itu adalah haram, kita nggak tahu kalau itu adalah memosisikan kita menjadi mukhallid. Siapa itu mukhallid? Man khallata bainal halal wal haram. Orang yang mencampurkan antara yang dihalalkan dan diharamkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke dalam ranah orang lain, itu juga mukhallid. Itu juga mukhal dan haram hukumnya. Tapi orang sekarang kalau dengar berita buruk tentang orang langsung menyimpulkan benar. Padahal Imam Sya'rani mengajarkan di kitab tersebut, kalau kita dengar berita negatif tentang orang, kalau kita mau membenarkan itu, ya, syaratnya adalah kita duduk bareng sama dia. Najtami ma'ahum. Kita duduk bareng sama dia dan kita bawa berita tersebut. Anda dengar ente berfatwa demikian, Anda dengar ente mengatakan hal ini. Kalau dia memang ulama, kita tanya dia. Kalau imma ayat tarif au yunkir, bisa dia ngaku, bisa dia kagak. Kalau dia ngaku, kita tanya kenapa ente mengatakan itu, kalau memang pengetahuan kita itu adalah sebuah kesalahan. Tapi kalau dia angkarahu, dia bilang kagak, aneh kagak pernah ngomong begitu, wajib kita membenarkan dia. Seandainya dia bohong, udah urusan dia sama Allah, udah bukan urusan kita lagi. Jangan terlalu ikut campur urusan hukumnya haram, hukumnya mukhallid. Orang yang mukhallid kata Allah, anna yustajabu lahu, bagaimana bisa ada ijabah doanya dia? Fi batnihi haram wa ala dhahrihi haram.
Di dalam perutnya yang ada haram, wa ala dhahrihi haram, yang dipakai sama dia haram, hatinya dia juga haram. Hati kita masih kita ini udah badan, kita ajak bikin dosa, hati juga kita kasih makan yang haram. Hati juga kita kasih makan yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang sekarang, kata beliau, kagak mau tabayun? Sebetulnya kalau kita dengar kabar buruk tentang orang, jalan pertama kita duduk bareng sama dia. Setelah kita duduk bareng sama dia, kita tanya apakah dia betul mengatakan hal tersebut. Kalau memang itu menurut pengetahuan kita berlawanan dengan syariat. Kalau dia ingkar, sudah, kita wajib membenarkan. Kemudian kalau dia mengatakan iya, taraf, kalau dia mengatakan na'am, ana mengatakan itu, kita tanya hujahnya. Apa alasan dia mengatakan itu? Kalau alasan tersebut diucapkan sama dia, kita bawa dulu tuh alasan kepada beberapa ulama. Beberapa ini ada orang mengatakan begini, ini benar apa salah? Ini benar apa salah? In ankaru jumlatan, kalau ada sebagian ulama yang mengingkarinya, kita duduk lagi bareng sama dia, kita bilang dia punya, kata ulama dia punya kesalahan. Kalau dia masih mengakui itu kesalahan, kalau dia mengakui itu kesalahan, selesai. Kalau dia masih ingkar, ya, kalau dia masih ingkar, dia tetap kekeh sama kesalahannya, baru kita boleh nasihatin dia. Buat ngasih nasihat aja tuh tahapnya sampai ke situ. Wa hadhil qaidah qalla man yaf'aluhu al-an. Kata Syekh Umar Al-Futi, ini undang-undang di dalam hidup di dunia jarang banget udah yang ngerjain sekarang. Kebanyakan sekarang orang kalau dengar kabar buruk tentang orang langsung bilang iya. Coba seandainya para ulama dengar kabar ulama ini bilang begitu, duduk bareng kira-kira enak apa kagak jadinya? Enak, selesai sebetulnya urusan. Apa yang bikin kagak bisa ketemu? Apa yang bikin kagak selesai? Setan aktornya. Di sinetron aja kalau ada setan seru. Iya kan? Nggak seru itu kalau kagak ada setannya. Kata siapa? Kata setan. Kalau kita sih seruan kagak ada setan ya. Di surga kan udah enak, udah selesai urusan. Mudah-mudahan kita semua diaku oleh rahmat Tuhan. Tidak ada yang lebih ane syukurin. Alhamdulillah ane lahir dari umat Nabi Muhammad SAW dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan alhamdulillah dipilih mulai dari Ahmad. Pegangin dah tuh biar kita husnul khatimah. Perlu ente tahu di zaman sekarang nih, orang yang hidup di zaman sekarang mayoritas ahli nar. Kalau anda lihat, kalau dari lagunya pada kata beliau di zaman Imam Syafi'i aja udah gila zaman, apalagi sekarang udah tahu dah. Main layangan udah tinggal kerangkanya doang, bisa nggak naik ke layangan? Udah susah udah. Alhamdulillah, tuba lana. Beruntung kita dipilih sama beliau. Nikmatan lil alamin, kata Ki Fauzan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Nikmat buat alam sekarang. Kenapa bisa beliau dibilang nikmat? Kita meskipun berlumur dosa luar biasa, ngikut beliau, insya Allah nikmat yang kita dapat. Nikmat yang kita dapat dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah istabil aqdamana. Allah kuatkan pijakan kita, jadi ahli istighfar, jadi ahli salawat kepada Nabi Muhammad SAW, jadi ahli tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Orang sekarang tuh sedikit lagi nyelesain yang tadi ya. Orang sekarang kalau dengar kabar tentang buruknya orang, langsung nggak mau tasabut dia, nggak mau tabayun. Kenapa? Khaufan. Dia takut kalau dia tabayun, dia tanya, ternyata itu kabar bohong. Kalau bohong, ya, min adami hidayatihi lidzalika syakhs. Kalau itu kabar bohong, dia kan umpamanya melakukan ini, gitu. Dia kan berdosa begini, gitu. Begitu dia takut nih kalau dia kagak tabayun, kalau dia tabayun ternyata itu kabar bohong, dia kagak bisa nyakitin itu orang. Kalau ternyata itu fitnah adalah bohong, dia takut kagak bisa nyakitin itu hidayah lidzalika syakhs. Berarti cita-cita orang kebanyakan zaman sekarang demen nyakitin orang. Demen kalau orang punya aib, dia tunjukkan dia tahu aibnya itu orang. Ditunjukkan baik dalam ucapan atau di dalam harakahnya dia. Dikasih isyarat, seakan-akan dia ngasih nasihat kepada itu orang, seakan-akan dia lebih mulia daripada itu orang. Hada likillati wara'ihim anil khawd. Ini karena mereka tidak wara', nggak takut daripada memasuki ranah yang mereka nggak boleh masuk. Ranah
harga dirinya orang lain. Kalau sekarang tajasus orang, dicari kekurangannya orang, dia kagak tahu. Itu translate, ya, ekspor impor dosa itu. Kita menjadi saksi dosanya orang, ya, untuk kemudian akhirnya kita menjas dia, musuhkan dia, kemudian barangkali kita nyampein kepada orang lain, kita lebih daripada dia. Tanggung jawabnya kita, bebannya kita lebih daripada kita. Ini zaman orang udah kagak warak lagi dengan hal tersebut, dengan maksiat hati. Hati kita diajarin perkara-perkara yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang paling indah kata beliau tadi, kita ikut akhlaknya Nabi Muhammad. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW tuh kepada orang yang Rasul pernah benci banget sama orang, pernah. Sampai Rasul, kalau seandainya Rasul SAW berhak itu, Rasul pengen mengatakan kalau dia taubat aja kagak diterima, pengen sebetulnya begitu. Siapa orang yang pernah dibenci banget sama Rasulullah SAW? Wahsy itu yang ngebunuh pamannya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW punya paman Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ditombak sama Wahsy, habis ditombak dirobek sama Hindun, dimakan itu hatinya, limpahnya dimakan mentah-mentah sama Hindun, diacak-acak hati Sayyidina Hamzah ini begitu ngebela sama Nabi Muhammad SAW. Sedih Rasulullah SAW ketika ngurusin jenazahnya Sayyidina Hamzah, sedih, kayaknya nggak ada ampun lagi buat itu Wahsy. Tapi ketika Wahsy udah merasa kagak aman, selesai Fathu Makkah, datang Allah, ya Rasulullah, ji'tuka mustajiran bika fa'ajirni. Apa kata Wahsy? Ya Rasulullah, ane datang minta perlindungan, ente tolong lindungin ane. Kenapa? Karena waktu itu udah jadi wanted dia, udah jadi orang yang dicari, udah jadi orang yang diburu. Kemana aja kagak aman, merasa kagak aman. Ternyata tempat paling aman adalah di sampingnya Nabi Muhammad. I'lamu ya ikhwan, bahkan bagi setan tempat paling aman adalah di sampingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi buat kita manusia. Kenapa? Setan dekat Nabi, masuk Islam, masuk surga itu setan. Nggak ada tempat lebih aman ternyata di sampingnya. Setelah dia yastakhir, dia nyari tempat aman, ternyata tempat paling aman memang di hadapan musuh saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ane datang minta perlindungan, tolong lindungin ane. Apa? Inni arumu an la araka, inni arumu an la araka fi jiwari wa anta fi jiwari mustajiran bi fajiruk, kata Rasulullah SAW. Ane padahal berhayal, berandai-andai, coba ane kagak pernah ngeliat inti lagi, kata Nabi Muhammad SAW. Harapan ane kagak pernah ketemu sama inti lagi, kata Rasul. Inti datang minta perlindungan sama ane, ya ane lindungin deh inti, kata Rasulullah. Begitu doang Pak, marahnya Nabi udah selesai, masuk surga nih orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak ada akhlak semulia ini. Begitu ikutnya ambil peraturannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Allah maafin, ya udah maafin. Allahumma sholli ala Muhammad. Pribadi yang begitu indahnya Nabi Muhammad SAW. Rugi orang yang gak merasakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai turun berkali-kali firman Allah Subhanahu wa taala, Innallaha la yaghfir an yushrak bihi wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Itu waktu ada Wahsy itu, ayat itu turun. Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang syirik kepada Allah, orang kafir, dan Allah mengampuni dosa orang yang duna dzalik, selain orang kafir dimaafkan sama Allah. Liman yasha, tapi bagi yang Allah mau, dia mau masuk Islam nih Wahsy. Hatta atana kalam Allah, kata ini Wahsy, sampai datang isyarat dari Allah. Terserah Allah dan mau diapain nanti, kata Wahsy. Asa la'alli mimman lam yasha'illah, katanya Wahsy, mungkin anda bukan termasuk orang yang dikehendaki nama Allah ya. Itu masih ada anzur fihi asyarat ya Rasulullah. Masih nawar-nawar dia mau masuk Islam. Rasul masih iyain aja, masih diadepin aja nih orang. La'alli man lam yasha'illah. Allah mengatakan di situ, Allah nggak maafin orang kafir. Kalau orang Islam Allah maafin, tapi kalau Allah mau, ya berarti orang seandainya anda masuk Islam juga belum tentu dimaafin Allah. Itu ayat turunnya ketika Wahsy ada di situ. Berarti seandainya anda masuk Islam, la'alli mimman lam yasha'illah, barangkali anda termasuk bukan orang yang dikehendaki nama Allah dapat maafnya Allah ya. Saking dia udah bingung deh, hancur deh hatinya, malu segala rupa udah.
Baru akhirnya firman Allah terakhir turun di depan wahsy, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Orang yang udah merasa bikin dosa yang begitu banyaknya. Yang repot kan kalau kita nggak merasa bikin dosa. Kalau kita bikin dosa kita merasa, jangan putus asa. Di wadifah dimaafin sama Allah. Mungkin sebelum wadifah kita dianjurkan ingat dosa dulu. Niat taubat habis ingat dosa. Mudah-mudahan wadifah kita mensucikan dosa kita terus. Kabiriha wa saghiriha, kecilnya gedenya, dan mudah-mudahan majelis maulid ini nyuci kita. Hasalana tathhir fihi. Mudah-mudahan kita dicuci di sini. Dosa kita semuanya kabirnya, saghirnya dicuci. Bainana wa bainallahu bainana wa bain khalqillah, baik di antara kita sama Allah, baik di antara kita sama makhluknya Allah. Mudah-mudahan dimaafin sama Allah dan sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baru setelah katanya Allah Subhanahu wa taala, taqnatu min rahmatillah, jangan nanti putus asa dengan rahmatnya Allah. Ada kan melihat syarat lagi, wahai Rasulullah SAW, wa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah SAW, dan jadi penjaganya Nabi Muhammad SAW. Jangan mudah kita mengklaim orang ketika dia dalam puncak keburukannya, karena bukan nggak mungkin nanti dia jadi orang yang dekat sama Nabi Muhammad SAW. Intinya adalah ayo kita koreksi diri kita masing-masing. Kalau mau hitung, kita hitung dosa kita masing-masing, dan jadikan khauf kita adalah khauf kalau kita dipecat sama Syekh Ahmad. Takut kita adalah takut kalau kita nggak dilihat lagi sama Syekh Ahmad. Ya, takut ketika Syekh Ahmad kali kita kagak ada, takut kita di situ. Kenapa? Karena kalau kagak ada akhirnya takut dicoret. Setiap watifah kita dicari sama Syekh Ahmad. Mudah-mudahan ilmu yang Allah kasih ada manfaatnya. Amin. Majelis ini mudah-mudahan tambah berkah. Zawiyah ini tambah manfaat. Amin. Tambah munawwar. Mudah-mudahan hati kita juga tambah munawwar. Juga mudah-mudahan kita tambah dikasih iman sama Allah. Tambah dikasih mahabbah di dalam hati sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jami' khalqillah wa ila khususan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah hidupkan kita menjadi pecinta. Allah hidupkan kita menjadi orang beriman. Allah matikan dalam keadaan beriman, dalam keadaan mencintai Nabi Muhammad SAW, memandang wajah mulia Nabi Muhammad SAW. Dikumpulkan kita dengan orang-orang yang mencintai Nabi SAW, dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Bihaqqi Allahumma syurana fi zumrati abil khairi tijani wa amitana bi madadi khatmil awliya al-kitmani ya man wafaqah lil khair wa anahum lil khair wa anna alaih. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. Minta maaf atas